Ya, shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Ya, saya akan membacakannya. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Di situ dikatakan firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ya. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan satu pesan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya. Murid Tuhan Yesus ada 12, tetapi juga ada murid-murid Tuhan yang lain yang juga mengikutinya. Ya, sebelum Tuhan mekrat naik ke surga, Tuhan memberi satu pesan atau juga mandat yang begitu penting bagi gereja Tuhan. Ketika Tuhan datang, Tuhan memiliki visi, yaitu adalah untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan dunia, membawa manusia kembali dipulihkan kepada hubungan kepada Bapa, sehingga Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah yang menjadi tebusan bagi dosa manusia. Tuhan mempunyai visi yang jelas, yaitu menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan ternyata tidak berencana melakukan itu sendiri. Memang Tuhan disalib sendiri sebagai tebusan, tetapi Tuhan ingin pekerjaan itu tidak dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Disinilah letak di mana kita akan belajar, yaitu Tuhan juga rindu memakai gerejanya. Tuhan tidak ingin bekerja sendiri, bukannya sendiri, tetapi Tuhan ingin gerejanya atau orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengasihinya, bergerak bersama-sama dengan Dia. Kita anak-anak Tuhan seringkali disebut dengan gereja Tuhan, atau juga sering disebut dengan tubuh Kristus. Kalau kita tubuh, berarti kita harus punya kepala. Kepala kita yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi kepala kita, dan kita gereja Tuhan adalah tubuhnya. Kepala tidak mungkin melakukan semuanya sendiri, tidak mungkin. Pasti memakai tubuh. Kalau mau pergi kemana,
pakai kaki, mau makan pakai, mau melakukan segala pekerjaan pakai anggota tubuh yang lain. Nah, demikianlah gambaran kita sebagai gereja Tuhan. Kita juga ada di dunia menjadi tubuh Kristus yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan segala rencananya. Nah, kita harus melihat bahwa kita gereja Tuhan, tubuh Kristus, dipakai Kristus untuk melakukan segala rencananya. Kita harus sadar betul kita sangat berharga ya, karena kalau kita lihat ya, kita tubuh Kristus, berarti luar biasa sekali ya, bukan sesuatu yang biasa, karena Kristus sendiri adalah Allah. Berarti kita adalah orang-orang yang dipakai Allah. Nah, tubuh Kristus juga pastinya itu bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan kepala. Ya, kalau kita lihat di organ tubuh kita itu, kepala adalah organ tubuh yang vital. Kalau orang kepalanya terbentur lalu gagal otak, ya bisa lupa segalanya dan tidak jelas apa yang akan dikerjakan. Karena apa? Otaknya terganggu. Otak ini adalah satu organ tubuh yang vital. Kalau otaknya terganggu, pasti bagian tubuh kita juga terganggu. Misalnya kalau orang ya di dalam saraf otaknya terganggu, misalnya terjadi penyumbatan itu seperti stroke, lalu kita melihat orang itu tidak bisa menggerakkan tangannya, misalnya tangan yang sebelah tidak bisa gerak misalnya, ya itu karena apa? Ada sistem informasi yang harusnya diterima tangan dari otak itu terhambatnya. Jadi otak ini adalah penggerak dari semuanya. Dikatakan tadi ayat 48 pasal 24 ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, tubuh kita masing-masing lah yang mengerti apa yang diperintahkan otak kita. Tidak mungkin saya ngerti apa yang dipikirkan otaknya orang lain misalnya. Ya, orang lain berpikir, wah aku kok pengen roti ya, saya tidak akan tahu itu. Tapi kalau saya, di pikiran saya menginginkan, saya pengen roti. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, tangan saya mulai cari uang di dompet saya, lalu saya cari motor, lalu saya pergi misalnya ke swalayan atau ke toko. Nah, kita sendiri yang tahu apa yang diinginkan oleh kepala kita. Di dalam hal ini adalah apa yang diinginkan Tuhan, ya. Kalau misalnya saya bisa mengerti pikiran orang lain, nah itu malah bahaya ya, kayak cenayang, kayak dukun ya. Tetapi secara logis itu tidak terjadi. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, Tuhan katakan beberapa hal ya. Ini menjadi satu bukti bahwa hanya tubuh Kristus yang bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dunia ini tidak mengerti apa yang menjadi visi dan misi Tuhan datang ke dunia ini, sebab mereka tidak mempunyai kepala, yaitu Kristus. Dunia bukan tubuh Kristus. Jadi mereka tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi kita sebagai tubuh Kristus, kita tahu. Dunia ini dengan agamanya masing-masing mempunyai visi dan misi yang lain ya dari kita gereja Tuhan ya. Kalau agama mereka misalnya teraniaya, lalu mereka akan berkata, saya akan berperang membela agama kita. Nah, kalau orang Kristen kan tidak. Kalau kita teraniaya, kita bahkan akan mengatakan ya ini satu kasih karunia. Kalau kita teraniaya itu menjadi justru
menjadi kebanggaan bagi kita atau sukacita, karena kalau kita teraniaya karena Kristus, ya Tuhan katakan kita ini adalah orang-orang yang berbeda. Nah, inilah pikiran yang berbeda. Kita sebagai tubuh Kristus memiliki pikiran yang lain dengan dunia ini. Kalau kita dikucilkan, direndahkan karena nama Tuhan Yesus, kita bersukacita. Kalau kita lihat mereka ya, sedikit aja disenggol, langsung demi nama agamanya, membela agamanya seperti itu. Nah, maka kita benar-benar berbeda dengan mereka. Nah, seperti di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 19, di situ juga Tuhan mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu, ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, Tuhan mengatakan kita memiliki visi dan misi yang berbeda dari dunia ini. Oleh sebab itu dunia membenci kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 2 juga dikatakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Nah, lalu di dalam Yohanes juga pasal 16 ayat 33 dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, kita semua dikatakan tadi firman Tuhan, kamu adalah saksi. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah saksi sebagai tubuh Kristus. Maka kalau visi Tuhan adalah menyelamatkan jiwa, maka gerakan kita juga harusnya sama. Kalau Tuhan mikirnya adalah menyelamatkan jiwa, berarti tubuh itu akan mengikutinya. Ya seperti saya sedang mikir ingin makan roti, ya tubuh saya pasti berusaha mencari roti itu, entah beli atau cari di lemari kalau masih punya. Seperti itu ya. Maka visi misi gereja kita juga sama, yaitu menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa menjadi seperti Kristus. Ya, sama gereja kita. Ya, sebagai saksi, apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita katakan kepada dunia ini, ya. Di situ di pasal 24 ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya, kalau di Matius juga lengkap ya, di pasal terakhir juga disampaikan mulai dari Yerusalem bahkan sampai ke ujung bumi, ya. Sebagai saksi Tuhan, ya, Tuhan ternyata tidak begitu saja meninggalkan gerejanya. Sebelum Tuhan mekrat, Tuhan ya tadi ya kita baca Tuhan berjanji. Ya, kita baca di pasal 24 ayat 49. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus di situ? Ya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, apa yang dijanjikan Bapa di sini mungkin tidak tertulis Roh Kudus ya, tetapi yang dimaksud ayat ini adalah yang dijanjikan Bapa itu yaitu adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus yang dimaksud di sini bukan Roh Kudus yang membaharui roh kita ya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau orang ada bertanya, loh, lah kan saya sudah terima Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita menjadi milik Tuhan, tentu saja Roh Tuhan ada di dalam kita, membaharui kita, ya itu betul. Tetapi yang dimaksud di sini Roh Kudus yaitu adalah baptisan
Roh Kudus. Nah, seperti kalau kita lihat di dalam nubuatan perjanjian lama di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Di situ dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, itu dalam perjanjian lama dalam kitab Yoel. Lalu juga hal ini diulang di dalam Matius pasal 3 ayat 11 ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan ya. Saat ini Roh Kudus sudah ada membaharui roh kita. Nah, tetapi Ia yang datang kemudian, nah yang dimaksud ini adalah yang datang kemudian ini adalah Tuhan Yesus. Tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Yohanes Pembaptis ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api ya. Di sini kita perlu memperhatikan ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai, di situ kalau kita lihat seperti ada syarat ya agar kita menerima janji itu ya. Kata yang perlu kita perhatikan di situ adalah kata, kalau di situ ada kata tinggal di kota, tinggallah di kota ini ya. Jadi kita perlu tinggal. Nah, kalau Tuhan menjanjikan satu baptisan Roh Kudus, nah kita perlu yang namanya tinggal. Nah, kita akan membahas bagaimana kita harus tinggal ya. Ya, saya membuka-buka ada arti yang lain dari kata tinggal. Kata tinggal ini bisa diartikan dengan duduk ya. Dengan kata duduk. Nah, salah satu kata duduk dalam ayat Alkitab yang memiliki arti yang sama yaitu dalam Matius pasal 19 ayat 28 ya. Di situ dikatakan kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, di sini juga ada kata duduk. Kalau tadi Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di kota ini dulu, tinggal. Nah, artinya duduk dulu. Nah, di situ saya mendapat inspirasi, yaitu ketika duduk itu kita sedang mengharapkan sesuatu ya. Seperti tadi Tuhan katakan, kamu sekalian akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, ini satu pengharapan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, artinya ketika kita ingin menerima Roh Kudus, kita harus tinggal, duduk, dan berharap kepada Tuhan. Ya, tentu saja kita harus berharap dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua adalah janji itu adalah janji yang pasti. Ya, ketika kita disuruh Tuhan tinggal, berarti kita harus duduk dengan berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa janji itu pasti. Ketika Tuhan katakan tinggal, kita harus memiliki hati yang penuh dengan pengharapan pada janji Tuhan itu. Dan
dan memiliki pengertian bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Nah, maka sering ya kita melihat kenapa kok setiap orang rindu dibaptis Roh Kudus. Ya, ada yang dibaptis, ada yang ya biasa-biasa saja. Ya, karena ada faktor ya yang menentukan, yaitu apakah orang itu benar-benar merindukan dulu, ataupun juga apakah orang itu percaya itu pasti diberikan oleh Bapa. Nah, dua hal ini yang menjadi faktor penentu. Ya, maka sering kita lihat ya, orang-orang yang excited atau sungguh-sungguh punya passion, wah aku rindu sekali dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Maka ya saya sudah banyak sekali melihat anak-anak Tuhan yang benar-benar ya terlihat sangat rindu. Ya, misalnya dalam kebaktian pencurahan itu udah datang duluan, lalu sudah mempersiapkan tempatnya, wah nanti saya mau di sini, sudah mempersiapkan diri karena rindu. Nah, di situ saya melihat orang itu dijamah Tuhan, dibaptis Tuhan dengan Roh Kudus. Nah, jadi kalau Tuhan katakan tinggal, berarti kita harus tinggal untuk tetap percaya bahwa ada harapan di dalam janji Tuhan itu. Ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus, itu juga adalah janji yang pasti diberikan. Maka ketika kita rindukan itu dengan sungguh-sungguh, nah pasti Tuhan memberikan. Nah, sebentar lagi ya, beberapa hari lagi ya kita akan memperingati mekratnya Tuhan. Tuhan naik ke surga, nah, dan setelah itu Tuhan janjinya itu diberikan kepada kita. Nah, kita juga memperingati ya, atau juga menanti-nantikan kembali ya kepenuhan Roh Kudus ya. Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, tetapi kita mari rindukan lagi, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali kita sebagai manusia biasa, kita juga seringkali ya bisa dikatakan kehabisan bensin atau kendor atau apinya menciut. Nah, tetapi ya di dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita menyala kembali, mari kita rindukan kembali, mari kita duduk di dalam pengharapan dan janji Tuhan yang pasti. Mari kita tinggal di dalam kota seperti orang yang menantikan sesuatu yang penting ya. Mengapa baptisan Roh Kudus ini penting ya? Karena ya kita tahu sebagai saksi Tuhan, musuh kita ini kan bukan darah dan daging seperti ya kepercayaan atau agama-agama di dunia ini. Ketika disakiti ya dia menyakiti daging, membunuh, melakukan segala sesuatu yang mencelakakan. Tetapi kita bukan darah dan daging. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, tetapi ya musuh kita yaitu penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara atau ya setan, iblis ya. Nah, apa dengan kekuatan kita sebagai manusia ini kita mampu ya. Saya rasa yang membuat mampu kita yaitu kekuatan Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Maka itu ya Tuhan di dalam hal ini juga mengatakan Tuhan akan memberikan janji itu, yaitu kuasa Roh Kudus itu dari tempat kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kekuasaan dari tempat tinggi ini berarti kekuasaan surga. Nah, yang mampu untuk melawan kuasa di dunia ini yang menjadi musuh kita, ya tentu saja hanya kekuasaan dari tempat tinggi, dari surga. Maka Tuhan ingin memperlengkapi kita gereja Tuhan melalui Tuhan mencurahkan Roh Kudus, membaptis kita dengan Roh Kudus agar kita memiliki perlengkapan, dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau kita membawa kuasa dari tempat tinggi berarti kita punya otoritas
untuk mengalahkan lawan, untuk memerintah, untuk menghancurkannya. Seperti misalnya TNI atau Polri sudah diberi otoritas oleh negara untuk menegakkan hukum, ya, maka mereka diberi senjata, mereka diberi perlengkapan, ya, untuk apa? Kalau ada yang salah bisa ditindak. Untuk apa? Untuk kalau ada kejahatan bisa ditindak. Tidak mungkin seorang polisi ya misalnya ada maling lalu menyerang ya misalnya, langsung malingnya ditembak der, wah polisinya dihukum karena menembak ya. Tidak bisa, karena apa? Ada perlindungan hukum dari negara. Jadi polisi itu memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu tindakan. Ya seperti kita, kalau Tuhan mengatakan kita akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, berarti kita akan memiliki otoritas untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, kuasa dari tempat yang tinggi itu dahsyat dan itulah yang memampukan kita. Ya, mari kita melihat bahwa kita sadar bahwa kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus, maka kita harus bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan kepala kita. Kepala kita memiliki visi dan misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Berarti kita gereja Tuhan, tubuh Kristus juga memiliki itu. Nah, maka mari kita rindukan biar kita terus diperlengkapi Tuhan dengan kekuasaan dari tempat tinggi melalui pencurahan Roh Kudus itu. Mari kita rindukan kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, mari kita rindukan dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Ya, saya secara pribadi juga merasa haus, rindu Tuhan penuhi lagi, Tuhan penuhi lagi. Karena ketika Roh Tuhan memenuhi itu banyak sesuatu yang disingkapkan ya. Banyak hal yang kita kerjakan bersama Tuhan itu dengan luar biasa, dengan gairah. Tetapi kalau kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala, maka kita mengerjakan segala sesuatu dengan tidak ada gairah, dengan biasa-biasa. Padahal dunia ini sedang berjuang keras di dalam kebobrokannya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari kita sadar sebagai gereja Tuhan, mari kita memberikan sinar terang, juga garam yang memberi rasa kepada dunia ini. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan otoritas, dengan kita dipenuhi dengan Roh Kudusnya Tuhan. Maka mari kita rindukan ya, setelah kebangkitan Tuhan, Tuhan mekrat, lalu murid-murid Tuhan waktu itu menanti-nantikan apa yang dijanjikan Bapa, yaitu Roh Kudus. Mari kita juga menanti-nantikan selalu Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, agar ya hidup kita dipakai Tuhan di dalam bidang kita masing-masing ya. Tentu saja tidak sama ya. Kita tidak semua bisa menjadi dokter, tidak kita semua bisa ngajar seperti guru, tidak bisa kita semua menjadi hamba Tuhan, pendeta atau yang lain-lainnya. Kita tidak perlu memikirkan itu, tetapi yang perlu kita pikirkan apa? Yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, mari kita lakukan dengan maksimal. Dengan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada hal-hal yang inovatif yang bisa kita kerjakan ya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai tubuh Kristus, kita bergerak sesuai gerakan kepala kita, yaitu Kristus.